Oke, kawan-kawan semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Satu Kata bersama tamu yang sangat luar biasa. Banyak inspirasi yang datang dari beliau. Beliau adalah merupakan tokoh pemuda yang banyak membawa perubahan terutama di wilayah Kabupaten Malang. Selamat malam Mas Zulham. Selamat malam bro. Luar biasa. Matur nuwun Mas Zulham, kita telah dibawa ke ruangan ini. Teman-teman, kita hari ini berada di ruangan podcast DPRD Kabupaten Malang. Dan alhamdulillahnya kita dibersamai oleh Mas Zulham Ahmad Mubarok yang menjadi anggota DPR baru di Kabupaten Malang. Menjadi bagian dari 50 anggota dewan yang ada di Kabupaten Malang. Mas Zulham, gimana kabarnya hari ini Mas Zulham? Alhamdulillah dingin karena hujan terus. Iya, ini hujan terus ya di Malang. Jadi ini kan sudah selesai pilkada Mas. Bagaimana ke depan aktivitasnya Mas? Kebetulan kayaknya ini calonnya juga menang. Alhamdulillah. Gimana ke depan Mas? Kita kerja-kerja aja karena kemarin kan sudah cukup lah. Saya kira omon-omonnya sudah banyak. Iya. Kampanyenya sudah sudah tuntas. Ini sudah selesai semuanya. Selesai 63 hari kita berkampanye, terus omon-omon naik turun panggung. Sekarang tinggal kerja-kerja strategisnya. Jadi semoga yang dicita-citakan bersama lewat pesan-pesan kampanye sekaligus apa yang menjadi beban saya di pundak ini, amanah ini, ya kita maksimalkan karena masih ada sisa waktu 4 tahun 9 bulan lagi. Ya. Jadi saya hitung terus masa kerja saya di sini. Kenapa? Karena setiap bulan bagi saya adalah pertanggungjawaban amanah kepada 11.400 suara yang saya sandang. 11.400 suara, luar biasa. Ini merupakan prestasi lah bagi kita lah, melihat teman-teman muda, terutama representasi pemuda lah Mas Zulham sebagai Ketua Umum KNPI, Ketua Umum Milenial UTAS lah, dan banyak lagi organisasi-organisasi yang beliau pimpin. Mas Zulham, sebagai anggota Dewan yang baru dan baru saja juga membersamai lah calon Bupati Malang, sebenarnya dalam konteks ini apa sih yang Mas Zulham perjuangkan itu sehingga masuk ke ranah politik, membersamai calon bupati, ikut dalam gerakan-gerakan politik dan sebagainya? Apa sih Mas yang kemudian diinginkan dan dijadikan oleh Mas Zulham itu? Kita ini berawal dari niat yang sama. Artinya saya orang yang paling benci dengan politisi. Iya. Paling benci dengan politisi. Lah kok tadi politisi saya ya apa itu ceritanya? Karena membawa perubahan ini ternyata tidak bisa dari parlemen jalanan. Oke. Bahwa kita sudah bergerak, sudah berkiprah, berkarya, berdinamika, berretorika dengan tuntas di parlemen jalanan. Ternyata pada akhirnya bahwa salah satu kutipan yang menarik, saya lupa dari siapa, tapi itu melekat terus di benak saya bahwa satu tanda tangan penutupan lokalisasi itu jauh lebih baik daripada 1000 panggung pidato dan orasi tentang penutupan lokalisasi. Jadi satu kebijakan ini ternyata harganya mahal betul. Dan kita belajar di jalanan, mungkin Mas Fahmi sama mempelajari dan kita sama-sama tahu. Mas Fahmi juga orator, saya simak. Kita sama-sama sering berorasi dari panggung, dari jalanan. Faktanya bahwa ketika kita tidak turun kepada mekanisme pengambil kebijakan ini, kita tidak terjun langsung menjadi bagian dari penyelenggara negara. Ya, sikap-sikap kita akan hanya menjadi referensi, tidak menjadi sikap kebijakan. Jadi, kenapa saya terjun ke politik? Ya karena rasa benci itu semakin memuncak dan akhirnya menghasilkan sikap bahwa ya kita harus turun tangan, bukan hanya memberikan masukan, memberikan orasi, berteriak-teriak, tapi kita turun tangan. Dan saya kira apa yang hari ini saya dalami ini dinamika yang sudah lazim di kalangan para aktivis. Bahwa selalu ada politisi yang berlatar belakang aktivis, itu sebuah keniscayaan histori saya kira. Semua akan berasal dari kalangan aktivis. Dan kenapa saya mendukung Abah Sanusi? Karena satu mungkin karena perintah partai, karena saya partai saya PDI Perjuangan, rekomendasi PDI Perjuangan kepada Abah Sanusi. Abah Sanusi kader partai kami.
Tapi yang lebih mendasar tentunya adalah bagaimana kemudian kita bisa menitipkan pesan terkait perubahan ini kepada orang yang tepat. Abah Sanusi memenuhi kriteria orang yang tepat menurut standar saya. Bisa jadi standar saya ini salah. Karena masing-masing kita punya standar yang berbeda. Tetapi dalam hal kasuistik bagaimana pilihan saya jatuh kepada Abah Sanusi, ini keterkaitan dengan pola komunikasi beliau ini. Walaupun beliau tergolong usianya sudah tidak muda lagi, tetapi pola komunikasi dan sikap-sikap beliau terhadap apresiasi gerakan kepemudaan ini tuntas. Artinya utuh saya melihat bahwa dalam hal ini dibandingkan politisi lain, hari ini Abah Sanusi sudah sangat mampu untuk memfasilitasi kepentingan kita dan ini terbukti. Itu sih yang mendasar Mas Fahmi. Selebihnya kita berproses. Mas Zulham, kita tahu bahwa Mas Zulham ini mempunyai latar belakang aktivis yang sangat luar biasa dan mempunyai, ya saya anggap itu idealisme lah. Jadi Tan Malaka itu pernah mengatakan, sering dikutip oleh kawan-kawan aktivis, bahwa idealisme itu merupakan kemewahan yang hanya dimiliki oleh pemuda. Dan itu direpresentasikan dalam berbagai hal. Lah, kenapa kemudian Mas Zulham ini masuk ke wilayah politik selain karena benci tadi? Karena kan jalur-jalur lain seperti Mas Zulham dulu saya lihat juga pernah menjadi wartawan, pernah bersuara lewat berbagai macam hal. Lah, kenapa politik dan kenapa PDI Perjuangan, Mas Zulham? Kenapa politik tadi sudah terjawab. Kenapa PDI Perjuangan? Karena sejak saya menjadi kader PDI Perjuangan, kira-kira hampir sekitar 12 tahun lalu lah, 10-12 tahun lalu, sampai hari ini saya belum menemukan partai yang manajerialnya itu semasif dan jaringannya seluas PDI Perjuangan. Ini adalah partai yang hari ini saya saksikan jaringannya ini mampu menembus sampai level ranting dan anak ranting. Artinya level dusun mereka punya pengurus satu. Yang kedua, PDI Perjuangan ini partai yang sampai hari ini saya secara pribadi tidak pernah sekalipun, bahkan boleh ditanyakan ke kader lain, dipaksa partai untuk memberikan mahar politik. Jadi ini free mahar. Ini partai yang clear. Bahkan rekomendasi Abah Sanusi kemarin ketika mencalonkan dari PDI Perjuangan ini, boleh ditanya ke beliaunya apakah beliau menyetorkan mahar politik? Enggak. Ini partai yang clear soal begitu-begitu. Bagi saya dua hal ini sudah cukup menjadi pondasi untuk memilih sebuah gerakan politik. Tetapi yang lebih menarik lagi, karena PDI Perjuangan ini menyediakan tantangan. Apalagi hari ini hari-hari yang bagi saya hari raya saya, karena sikap partai ini sangat total dan sangat kritis terhadap pemerintahan yang sekarang menjadi penguasa di Republik Indonesia ini. Dan sikap ini bagi aktivis seperti kita ini adalah hari raya, karena kita kemudian bisa merepresentasikan kepentingan kita secara terbuka tanpa tedeng-aling-aling. Dan ini tentu akan membawa dampak lain terhadap gerakan-gerakan politik yang ada di wilayah yang berbeda-beda ini. Khusus Kabupaten Malang, saya masih merasa bahwa ini kandang banteng. Jadi representasi sifat lokal, representasi kepentingan lokal ini masih kental di sini. Pemerintah pusat mungkin akan berdinamika dengan wilayah Kabupaten Malang karena ini kandang banteng. Jadi hari ini saya merasakan bagaimana kemudian gerakan politik ini sungguh sangat manis, karena ini sejalan dengan pola-pola pemikiran sejalan dengan aktivis. Betul. Pola-pola aktivis yang menjadi perlawanan ini sejalan. Ini ya menjadi oposisi gitu ya. Betul. Mas Zulham ini kan selain juga menjadi representasi pantai, menjadi representasi masyarakat yang ada di dapilnya, Mas Zulham ini juga dikenal sebagai tokoh pemuda, yang mana banyak harapan pemuda, terutama di Kabupaten Malang ini, menitipkan harapannya ke Mas Zulham. Ke depan, kira-kira apa sih yang kemudian ingin diperjuangkan oleh Mas Zulham? Terutama hari ini di Komisi 4, yang salah satu bidang kerjanya adalah di Dinas Pemuda dan Olahraga. Betul. Mas Zulham, kira-kira apa yang kemudian ingin diperjuangkan? Menurut data pemuda kita sebenarnya tidak ada data spesifik ya terkait kepemudaan. Yang ada adalah data penduduk usia produktif yang usianya ini antara 16 sampai dengan 50 tahun.
Data penduduk usia produktif di Kabupaten Malang ini mengisi hampir 60% dari total populasi. Selebihnya adalah bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak. Selebihnya orang-orang tua. Nah, komposisi 60% ini masih belum disebut pemuda. Kalau ditanyakan lagi, kira-kira berapa jumlah pemuda? Saya mengestimasi hampir separuh dari total populasi di Kabupaten Malang ini adalah pemuda. Dan kepentingan ini tentunya tidak bisa kemudian saya sikapi sebagai bagian dari beban yang harus murni hanya ada di pundak saya, tidak. Karena kita lihat banyak pemuda yang jauh lebih berprestasi dari saya tentunya. Kebetulan saja ketika kami menduduki posisi 50 orang representasi dari sekian juta warga Kabupaten Malang, saya salah satunya. Maka peran ini akan saya isi dengan sebaik mungkin. Bahwa ke depan kita berharap pemuda ini mendapat ruang yang lebih bebas, lebih terfasilitasi dalam rangka penyelenggaraan negara. Ini tentu hal yang akan saya perjuangkan. Bagaimana bentuk perjuangannya? Kita realistis sajalah. Hari ini sebaran pemuda ini kan sangat identik dengan potensi angka serapan kerja. Angka serapan kerja. Betul. Dan banyak sekali pemuda yang masih belum mampu mendapatkan pekerjaan yang layak di Kabupaten Malang. Dan ini menjadi masalah yang sangat serius di Kabupaten Malang ini, Mas. Betul. Terkait dengan lapangan pekerjaan. Lah, itu yang mungkin saya kira perlu diperkonkret lagi ya. Karena gini, Mas. Teman-teman muda ini mungkin tidak tahu secara spesifik apa sih tupoksinya DPR itu ngapain aja. Yang mereka tahu adalah bahwa DPR itu adalah penyalur aspirasi. Ya, oleh sambat lah nang rono iku, oleh nitipno barang, oleh nitipno keresahan. Lah, terkait dengan seumpama teman-teman mempertanyakan terkait lapangan pekerjaan yang masih sangat sulit, itu kira-kira seperti apa Mas Zulham menanggapinya? Dewan Perwakilan Rakyat itu organ politik yang menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan di level daerah. Artinya peran kita ini sebenarnya setara dengan bupati. Kita bukan pembuat regulasi seperti DPR, bukan. Berbeda. Bisa dibaca perubahannya di Undang-Undang MD3. Jadi DPRD ini merupakan bagian dari penyelenggara negara yang saat ini bisa menghasilkan kebijakan politik. Dalam konteks lokal kita bisa memberikan pertimbangan, memberikan masukan, memberikan kebijakan yang bisa mempengaruhi hasil yang akan berdampak kepada pemuda. Saya kasih contoh. Kita punya senjata namanya Perda, peraturan daerah. Bagaimana kemudian DPR ini bisa menyusun peraturan daerah yang akan memudahkan para pencari kerja misalnya. Kita punya senjata lagi yang namanya anggaran. Bagaimana kemudian memaksimalkan potensi anggaran yang hari ini APBD kita Kabupaten Malang ini 4,8 triliun. 4,8 sekian triliun. Ya. Bagaimana, banyak ya Mas ya itu? Ya, bagaimana memaksimalkan duit negara ini? Ini untuk kemakmuran dan keuntungan bagi pemuda ini bisa. Jadi kepentingan itu yang akan saya gunakan sebagai representasi dari pemuda di parlemen. Apakah itu mudah? Tidak. Karena parlemen ini adalah sebuah lembaga yang kolektif kolegial. Isinya orang 50 dari berbagai partai, terbagi menjadi fraksi-fraksi, terbagi menjadi komisi-komisi. Komisi itu memudahkan kerja-kerja kita karena dibagi. Ada komisi 1 yang ada di pemerintahan, hukum dan pemerintahan. Komisi 2 ini komisi perekonomian. Kemudian komisi 3 komisi pembangunan dan infrastruktur. Kemudian komisi 4 ini pelayanan dasar kesejahteraan rakyat. Yang paling banyak ditangani di DPR ini komisi saya, komisi 4. Ini 20 sekian mitra kerja kita. Dan itu berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka ketika saya punya peran dalam konteks mendukung peran serta pemuda dalam kebijakan, ya secara politik akan saya tempuh itu. Artinya pengaruh-pengaruh yang akan saya gunakan di dalam parlemen ini saya maksimalkan dalam rangka memajukan kepemudaan. Dan itu saya jawab hari ini tidak mudah. Apakah mungkin? Mungkin, tapi sulit. Tapi saya punya harapan karena di DPRD Kabupaten Malang ini ada beberapa anggota DPRD baru dan ada yang lama. Ini yang secara usia ini clear, relatif muda. Banyak sekali. Misalnya yang saya ingat, dari PDI Perjuangan ada Muhammad Hafid,
Ya, sangat ada mudah Mas sekali, Rafiq. 20 sekian. Kemudian Redam Guruh Krismantari ini dari Ada Mas Redam. PDI Ya. Perjuangan. Kemudian ada lagi Mas Abdul Aziz dari PKS. Ya, Mas Kemudian Abdul Mas Aziz. Rizky Irfansyah dari Gerindra. Kemudian ada Mas Ferry. Oke, Mas ya, Ferry ini Ferry. dari Partai Gerindra. Kemudian ada Ali Ukasyah. Ali Ini dari Ukasyah, Gerindra. ya. Kemudian ada Ning Nur Mutia Farida. Ini Ketua Ada Fatayat Mbak Kabupaten. Feni Barak itu. Ada Feni Ayu Soraya. Ini teman-teman pemuda ini saya kira juga tidak akan tinggal diam ketika kepentingan kepemudaan ini ada di depan mata mereka. Dan alhamdulillah oleh partai saya ditugasi menjadi anggota Badan Anggaran, Banggar. Anggar. Yang merupakan badan yang spesifik mengurusi keterkaitan dengan penganggaran. Anggota Banggar ini adalah separuh dari anggota DPR karena terbagi dua. Ya. Bamus, Badan Musyawarah dan Banggar. Dan kita kerja, artinya terlepas dari pembahasan terkait dengan tema yang tuntas di komisi, masih akan dibahas lagi di forum yang lebih besar, Banggar ini. Banggar pun hasilnya akan dibahas lagi di paripurna. Artinya, terlepas tugas kami di komisi, ini masih bisa ada ruang-ruang lain yang bisa untuk menjadikan masukan dan bisa menjadikan ruang untuk berdiskusi, berdiskursus dan memberi dinamika terhadap proses kebijakan. Ya, Mas gini Mas, ini kan supaya karena teman-teman ini mungkin akan lebih mudah ketika disampaikan dengan ya gaya-gaya narek Malang lah Mas. Siap. Karena gini, teman-teman atau kawan-kawan yang ada di Malang itu taunya kan DPR itu ya bisa ngasih bantuan, bisa ngasih akses, bisa ngasih kerjaan dan lain sebagainya. Sepengetahuannya teman-teman hanya itu saja, tidak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana kemudian aspirasi itu dibawa untuk kemudian menjadi undang-undang, menjadi perda, terus dilanjutkan ke mitra kerja dan lain sebagainya. Prosesnya itu panjang lah. Bagaimana Mas Zulham menjelaskan ketika kawan-kawan ini mempertanyakan, Mas ini akses pendidikan masih sulit di Kabupaten Malang, terus akses kesehatan mungkin juga masih sulit, apalagi akses pekerjaan lah. Itu seperti apa Mas Zulham menyampaikan kepada teman-teman supaya ini ada prosesnya, ini sedang diperjuangkan, itu seperti apa? Ada kanal-kanal informasi yang saya gunakan. Yang pertama sosial media. Ada beberapa akun sosial media pribadi saya yang memang saya pakai untuk publikasi. Yang kedua publikasi melalui media konvensional. Nanti ada iklan-iklan di media massa dan seterusnya. Kemudian ada handphone, ada nomor WA saya yang biasanya setiap forum serap aspirasi saya bagikan kok. Bagi los ya? Boleh. Dan setiap hari kami menerima 100 sampai 200 pesan WA setiap hari. Dan saya pastikan semua terjawab. Walaupun agak terlambat 1 jam, kadang ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung skala prioritasnya. Tapi minimal hari ini saya menyajikan pola-pola pemikiran baru bahwa DPR ini harus bisa diakses kapanpun. Nah, ya itu Mas. Dan teman-teman harus paham bahwa DPR ini bukan orang yang bukan pejabat publik kita ini. Kita ini wakil rakyat, representasi dari kepentingan rakyat. Tidak ada stempel pejabat publik yang melekat dalam DPR kecuali dalam hal terkait dengan aturan-aturan, misalnya mengikat kami. Tapi dalam hal peran, secara praktis ya kami ini rakyat dan fungsinya 3 secara umum. Fungsi pertama ini adalah fungsi pengawasan. DPR bisa melakukan pengawasan dan secara hukum, secara konstitusi ini dibenarkan ketika melakukan pengawasan terhadap segala bentuk penyelenggaraan negara. Yang ada di wilayah pengampunya Kabupaten Malang. Eksekutif. Kemudian yang kedua adalah fungsi legislasi. Kita membuat aturan. Aturannya ini berkaitan dengan peraturan daerah. Jadi yang mengatur konteks spesifik di salah satu wilayah yang diampu oleh DPR bersangkutan. Ada DPRD Jawa Timur, provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yang ketiga, ini yang menurut saya menarik. Peran anggaran ini menarik. Kenapa? Karena penyelenggaraan negara ini yang melekat adalah kalau nggak kebijakan ya anggaran. Maka dengan anggaran inilah kita bisa kemudian mengeluarkan peran-peran yang spesifik dan lebih strategis lagi kepada orang-orang atau target-target tertentu yang membutuhkan itu. Apakah kita yang pegang anggaran? Tidak. Yang pegang anggaran tetap eksekutif. Kita hanya menyetujui, mengubah, merekomendasi untuk ditambahkan dan dikurangi, dan dinamika pengawasan penganggaran. Kalau kemudian masyarakat menganggap, oh ini DPR duitnya akeh,
maka proposal harus terus masuk ke DPR. Nah, itu biasanya kan gitu. Pasti Mas Ilham juga merasakan banget itu. Ya, dan ini asumsi yang harus diluruskan. Hari ini kita menyaksikan bagaimana proses politik ini sedemikian brutal. Untuk menjadi seorang wakil rakyat, kita harus menyuap rakyat. Entek biro, Mas Ilham entek biro wingi. Banyak, tapi tidak perlu saya sebutkan. Apakah menyuap ini dibenarkan? Tidak. Tetapi vote buying ini dibenarkan oleh rakyat sendiri. Mau bukti? Cek sekarang angka kehadiran masyarakat dalam pemilu kada yang berlangsung kemarin ini. Iya, rendah sekali. Dengan pileg yang kemarin jauh ya? Jauh sekali. Kenapa? Karena tidak ada vote buying. Karena orang tidak berlomba-lomba untuk meraih suara sehingga tidak memberikan fasilitas. Maka mereka tidak mau mencoblos. Nah, kecenderungan ini yang harus kita ubah bersama-sama. Ini pahit memang saya sampaikan. Tapi lebih baik kita sampaikan secara pahit daripada kemudian kita berdiam diri menyaksikan gerakan demokrasi dan apa yang kita bangun selama ini tenggelam. Karena kebiasaan kita meringankan hal-hal yang seharusnya tidak ringan. Bagi saya, jangan diambil duitnya. Tapi bagi calon seperti saya ketika bertarung, ketika kita tidak memfasilitasi permintaan proposal warga, kita tidak memfasilitasi permintaan keinginan untuk mendapatkan fasilitas dari komunitas, dari masyarakat, ini kita juga nggak dapat suara juga. Betul. Tidak ada yang namanya kampanye, hanya modal omon-omon, tidak ada. Kita harus punya kapasitas, tapi juga punya isi tas. Betul. Ini Mas, yang terjadi. Mas Ilham, sosok seperti Mas Ilham ini memang menginspirasi lah, terutama bagi kalangan kami ya, teman-teman muda. Tetapi kadang kalau kita melihat kembali kos politik yang sangat luar biasa mahalnya seperti itu, kita mungkin tidak tahu pasti ya nominalnya, tetapi dari berbagai macam aktivitas yang dijalankan, proposal-proposal yang masuk sehingga ada aktivitas kegiatan yang dijalankan oleh warga dan itu juga masuk ke calon anggota dewan atau dewan. Lah, terkadang teman-teman yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang ingin berkontestasi dan ingin juga masuk seperti Mas Ilham bertarung menjadi anggota dewan. Bahkan Mas Ilham ini bukan pertama kali ini ya nyalek, ya pernah gagal juga gitu loh. Nah, kos politik yang sebegitu besar menurut Mas Ilham, bagaimana caranya teman-teman muda ini untuk bisa mengekspresikan kemampuan kepemimpinannya? Bung Karno pernah menyampaikan yang kemudian dipahami sebagai Trisakti Bung Karno. Ini jelas beliau berbicara bahwa yang pertama yang terpenting dalam menjalankan roda negara ini adalah berdaulat secara politik. Setelah kita berdaulat secara politik, maka poin kedua adalah kita mandiri secara ekonomi. Setelah mandiri secara ekonomi, baru kita berbicara tentang budaya. Artinya berkepribadian dalam budaya masuk nomor 3, ekonomi yang mandiri ini nomor 2, berdaulat secara politik nomor 1. Apakah susunan ini sesuai dengan kondisi sekarang? Tidak. Susunan yang sesuai versi hari ini seperti apa? Kita balik. Ya harus mandiri secara ekonomi dulu. Baru kita berbicara tentang kedaulatan politik. Baru bicara tentang budaya. Baru bicara tentang budaya dan kebudayaan yang selama ini menjadi bagian dari identitas kita. Artinya, ya bagaimanapun fakta ini realitas. Kita harus paham bahwa dunia terus berubah dan kita ini tidak pernah tinggal di posisi yang sama dalam perjalanan tahun dan pertumbuhan negara ini. Maka kecenderungan ini harus kita penuhi. Maka pesan saya, sebelum Anda terjun ke dunia politik, pastikan secara ekonomi Anda mandiri. Karena kemandirian ekonomi hari ini menjadi kunci dari segala pintu-pintu menuju kotak Pandora yang belum terbuka. Banyak sekali pemuda yang saya saksikan ini mendahulukan kepentingan idealismenya sehingga lupa bahwa ada rongga kemandirian ekonomi yang harus ditutup. Nah, ini penting sekali kita tutup. Bagaimana caranya? Ya berjejaring yang pertama, yang kedua kemudian menggunakan komunitas untuk kemudian membangun ekonomi. Yang ketiga tentunya menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari lapangan pekerjaan. Ini orientasi berpikir yang hanya bisa dilakukan secara berkelompok, tidak orang per orang. Makanya
saya selalu mendorong pemuda untuk berkumpul, berorganisasi, berjejaring, gunakan jaringan itu untuk mampu menciptakan kemandirian secara ekonomi sesuai dengan Trisakti Bung Karno tadi. Ya, Mas Ilham. Karena memang ya saya kira banyak lah teman-teman ini yang mempunyai lah kemampuan untuk mengekspresikan kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya. Tetapi memang lagi-lagi selain modal sosial kan juga membutuhkan modal finansial yang sangat luar biasa besar. Nah, Mas Ilham sendiri sebagai mungkin yang dulunya latar belakangnya juga aktivis, juga kerja-kerja jaringan, banyak berjejaring menggunakan jaringannya. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Karena mungkin kalau dilihat dari tahun 2019 sampai kemudian 2024 kemarin, apa yang sangat membedakan dari Mas Ilham ketika kalah di 2019 dan menang hari ini di 2024? Mas Ilham. Mungkin orang akan banyak pertanyaannya terkait itu, yang membedakan dulu dan sekarang. Yang membedakan, ya, yang membedakan kemampuan finansial mungkin. Dan apakah ini dari saya pribadi? Tidak. Artinya menuju kemampuan finansial ini saya berproses. Saya beruntung karena menemukan dukungan dari orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga saya. Dan dukungan ini kan hal baru. Karena ketika 2019 saya maju, secara ekonomi saya belum mandiri. Kemudian saya harus bertarung dengan dinamika yang baru. Saya bukan politisi, saya terjun. Tapi hari ini secara finansial, alhamdulillah dukungan dari keluarga besar ini cukup bagus. Dan ini yang ternyata menjadi kunci kemenangan. Bahwa ketika kita bersandar kepada sikap-sikap dan praktek politik yang secara dasolen mungkin sudah bagus, secara teori bermartabat, berjuang dengan sebaik-baiknya, bermartabat dan martabatnya lah. Ya. Tetapi secara desain kan tidak terjadi itu. Betul. Tidak sampai juga secara praktiknya. Nah, artinya proses dasolen dan desain ini kan harus ketemu. Titik temunya di mana? Ikhtiar. Betul. Bahwa saya sampai pada titik hari ini tentunya tidak berproses dengan mudah. Orang kan jarang tahu bahwa dalam rangka menjadi aktivis melawan pola-pola pemerintah yang menurut saya tidak benar, saya harus menjalani masa hukuman, saya di penjara karena melawan pemerintah. Dan itu saya jalani. Hampir 8 bulan saya di penjara karena melawan salah satu wali kota pada waktu itu. Kemudian Allah berkehendak lain sehingga saya harus di penjara, tapi kemudian setelah saya bebas saya terus melawan. Akhirnya KPK turun tangan, orangnya tertangkap KPK dan Allah berkehendak beliau meninggal di tahanan sebagai terpidana korupsi. Tapi kan saya tempuh itu. Artinya apa yang saya capai sekarang tidak dengan mudah. Betul. Bahwa ada proses yang berdarah-darah di sini, ini orang yang harus tahu. Maka saya sangat anti dengan sikap-sikap pemuda yang hari ini mulai menular satu sama lain. Mereka menjadi organ-organ dalam negara ini yang justru menjadi beban demografi. Ini karena mereka banyak, tapi nggak ngapa-ngapain. Betul, tidak produktif. Tidak produktif. Gitu ya. Kumpul ngalor ngidul, tetapi tidak berkarya. Ketika kemudian menjadi menjadi korban dari situasi dan secara ekonomi mereka hancur, dia berteriak paling kencang. Berteriak paling kencang, menyalahkan pemerintah karena tidak bekerja. Jangan, turun tangan saja. Buktikan kalau Anda adalah seorang pemuda yang produktif dan mampu untuk membawa perubahan. Dan membawa perubahan itu tidak bisa dengan cara-cara seperti membalik tangan, tidak bisa, berjejaring. Minimal gunakan orang-orang seperti saya yang kemudian sudah lebih dahulu sengsara, lebih dahulu menikmati pahitnya dan asamnya dan asinnya kehidupan ini untuk membangun jaringan baru. Piro sih Mas gaji dewan sampai segitunya gitu loh. Ya. Sesuai aturan gaji dewan ini ya cukup lah. Iya. Artinya ini bukan persoalan gaji. Kami ini berjuang di sini dengan proses ini lebih kepada pengabdian. Kalau kemudian dihitung gajinya berapa, apakah cukup, pertanyaannya harus itu. Karena kami ini menampung banyak sekali pengajuan proposal, pengajuan permintaan. Dari luar biasa itu, Mas. Itu luar biasa sekali. Nggak ada jadwalnya lagi itu kan? Betul, tiap hari datang. Apakah cukup? Cukup kalau hemat. Iya. Tapi kalau modal sosialnya kuat, mungkin gaji ini akan
mampu menjadi jaringan bagi konstituen. Tetapi kalau modal sosialnya tidak kuat, ya tentunya gajinya akan selalu habis di tengah perjalanan. Iya. Makanya saya nggak jawab angka karena dinamikanya di mana? Ada appraisal di sana yang terlibat. Karena sebenarnya bukan gaji yang kami terima ini utuh, bukan, tetapi tunjangan komunikasi, tunjangan kendaraan. Dan ini selalu berubah sesuai dengan appraisal yang diusulkan oleh pemerintah. Hari-hari ini ya 2 digit lah. Ya 2 digit lah ya. Digit Keluarnya 2 digit. 2 digit. Ya monggo iku 99 juta. 99,9. Kita berdoa kan, segitu. Oke Mas Zulham, terima kasih ya. Jadi mungkin terakhir Mas, apa sih yang kemudian ingin Mas Zulham sampaikan kepada kawan-kawan muda ini? Apalagi Mas Zulham juga sebagai Ketua KNPI Kabupaten Malang yang membaik banyak sekali organisasi kepemudaan. Apa Mas kemudian pesannya kepada teman-teman muda? Kabupaten Malang ini adalah pusat dari lahirnya semua pergerakan perlawanan pemuda. Menurut histori katanya, dan kita tidak bisa membuktikan kebenarannya, Ken Anggro atau Ken Arok itu kan ada di tanah Malang. Bumi Arema ini, di tanah Malang. Singasori. Ken Arok lah. Singasori atau Singasori. Nah, Ken Arok ada di sini. Kemudian di segi sejarah perlawanan pemuda lahir di sini. Kita lihat bagaimana ada monumen-monumen pahlawan TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Mereka bertempur mati-matian tuh. 35 orang gugur pemuda semua. Kemudian ada monumen Tentara Jenny Pelajar yang ada di dekat Stadion Gajayana. Itu simbol perlawanan pemuda. Bagaimana kita menyaksikan anak-anak SMK, mungkin SMK pada waktu ini, membuat bom untuk melawan penjajah, meninggal dunia di sana. Dan kemudian bagaimana Belanda sulit sekali untuk menaklukkan Malang Raya ini karena gerakan kepemudaannya. Nah, ini sudah menjadi simbol bahwa ya sebagai warga Malang, sebagai Arema, sebagai orang-orang yang berdarah Malang ini, ya semangat kita harus berbeda dengan orang-orang yang selama ini lemah. Kita harus kuat. Cara kuat, satu, perbaiki spiritualitas. Bukan agama tapi spiritualitas. Dan danono sholatmu, perbaiki sholatmu kalau kamu Islam, kalau kamu Nasrani, perbaiki kedekatanmu dengan Tuhan. Ini sebuah metode otomatis yang akan membuat semesta ini akan semakin mendukung untuk diri kita menjadi lebih baik. Karena dengan memperbaiki item-item kecil itu, memperbaiki spiritualitas, kedekatan dengan Tuhan, maka secara emosional kita akan lebih tertata dan secara kehidupan akan lebih membaik. Kata kuncinya ada di sana. Dan kemudian pesan saya terutama bagi pemuda Kabupaten Malang, ayo kita berjejaring, berkolaborasi. Sudahlah, perbedaan ini akan terus ada. Tapi yang akan abadi adalah jaringan, dan sikap-sikap yang paling mendasar dari pemuda ini adalah sikap idealisme. Pertahankan jaringan, pertahankan idealisme. Ayo kita kumpul jadi satu supaya kemudian perubahan-perubahan bisa terjadi dengan jejaring ini. Kalau semuanya memenuhi standar kualifikasi seorang pemuda hari ini, artinya standarnya apa sih? Standarnya satu, tidak bergantung kepada orang tua. Yang kedua, mampu mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, mampu memberi manfaat kepada lingkungan. Selesai sudah. Karena hampir 50% populasi Kabupaten Malang ini adalah pemuda. Bayangkan kalau separuh dari pemuda ini orang mandiri. 25% dari 2,6 juta warga Kabupaten Malang ini mandiri. Selesai. Kita buktikan bahwa dengan keberadaan kita sebagai pemuda, dengan advantage sebagai usia ini, kita bisa menjadi orang yang memberikan manfaat dan mandiri secara ekonomi. Tuntas itu. Lain-lain bisa mengikuti. Tapi kalau dua ini tuntas, saya kira orang Jawa ketika menandai usia-usia ini akan sesuai dengan jalan hidup. Misalnya, kenapa kok ada kalimat seket, ada kalimat selawe. Nah, ini kan hal-hal yang harus kita pelajari filosofinya. Bahwa di usia-usia itu adalah ada kunci-kunci kehidupan yang harus kita buka. Maka pemuda terus semangat, ayo kolaborasi. Semoga dengan jejaring ini kita bisa membangun Kabupaten Malang lebih baik lagi. Dan jangan khawatir, perwakilan sampean ada di DPR ini. Kami ada. Dan kami siap untuk menampung aspirasi. Ayo gerak bareng. Tidak hanya mengandalkan kami, tetapi juga gerakan mereka dari kampung, dari desa. Mungkin itu. Mas Zulham, terima kasih luar biasa. Terima kasih sekali. Karena ini saya kira menjadi bagian penting yang kemudian didengar nantinya oleh kawan-kawan muda, dan saya kira ini sangat menginspirasi. Semoga apa yang kemudian sedang diikhtiarkan oleh Mas Zulham, sedang diperjuangkan oleh Mas Zulham ini
nantinya akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Siap. Mas Ilham, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Terima kasih karena telah membersamai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.